Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan rancangan dalam konteks perencanaan profesi atau usaha? Oke. Menurut Ibu, rancangan itu adalah suatu langkah. Nah, jadi langkah yang mana strategis untuk mencapai suatu target yang sukses atau berhasil sesuai dengan profesinya. Seperti itu saja. Oke Ibu, terima kasih. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan ide dan peluang profesi guru? Oke. Ide dan peluang profesi guru itu hal yang berbeda, tapi ada kesamaan ya. Untuk ide itu berarti kan gagasan. Nah, yang namanya gagasan berarti seorang guru atau profesi guru itu harus memiliki basic atau keterampilan yang baik. Nah, di mana itu kan bisa dilakukan di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, bisa menjadi guru bagi anak-anaknya, bisa juga menjadi guru di les atau dimanapun. Sedangkan peluang berarti suatu kesempatan. Nah, kesempatan ini juga baik untuk profesi guru, jadi bisa dalam bentuk formal maupun non formal, seperti di luar kayak eskul, itu juga bisa menjadi peluang profesi guru. Itu saja. Baik Ibu, terima kasih banyak. Menurut Ibu, apa saja jenis rancangan yang biasanya digunakan dalam merencanakan peluang profesi? Oke, kalau untuk rancangan itu ada 3 jenis. Jadi rancangan jangka pendek. Berarti jangka ini dalam waktu dekat. Misalnya guru itu melakukan pelatihan ataupun kursus. Kemudian ada yang kedua itu rancangan jangka menengah. Itu untuk tahun ke depan. Misalnya mengikuti pelatihan yang memiliki sertifikat kayak gitu ya, workshop seperti itu. Dan yang ketiga rancangan jangka panjang. Nah, kalau jangka panjang itu berarti untuk masa depan. Jadi kalau masa depan ini biasanya guru tuh melakukan pelatihan juga, tapi pelatihannya itu dalam bentuk bidang profesional. Menurut Ibu, seberapa penting peran sumber daya manusia dalam menunjang profesi yang dipilih? Oke, peran sumber daya manusia dalam profesi yang dipilih itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena yang namanya keterampilan, kemudian profesionalismenya, sikapnya itu sangat mempengaruhi keberhasilan daripada profesi tersebut, serta bisa mengembangkan potensi dirinya. Jadi sangat penting ya sumber daya manusia itu. Oke Ibu, terima kasih. Menurut Ibu, mengapa administrasi yang tertata rapi penting dalam menunjang profesionalisme? Oke, yang namanya profesionalisme pasti ada administrasi yang dilakukan. Nah, jika administrasinya tertata dengan rapi dan baik, maka hasilnya juga pasti sangat memuaskan. Nah, jadi kesimpulannya itu administrasi yang tertata rapi akan membuat profesionalisme itu akan berjalan dengan baik, efisien, bertanggung jawab. Oke, terima kasih Ibu. Menurut Ibu, bagaimana cara memasarkan diri atau keahlian dalam suatu profesi agar lebih dikenal luas? Oke, cara kita untuk memasarkan diri kita atau personal branding kita supaya dikenal lebih luas, ya kita harus menunjukkan kemampuan kita melalui hasil karya, melalui portofolio ataupun prestasi. Nah, kemudian kita harus juga konsisten dengan apa yang kita lakukan. Jadi cara menunjukkannya itu bisa juga kita melalui platform ataupun media sosial. Kita lakukan semuanya, nanti akan besar sendiri gitu, seperti itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Nah Bu, selanjutnya adakah saran untuk kita sebagai siswa dari Ibu agar mampu melakukan rancangan peluang dalam profesi yang baik? Oke, saran dari Ibu untuk melakukan rancangan untuk menunjang profesionalisme yang baik tadi, profesi yang baik, salah satunya adalah kita harus mengenali diri kita, minat, bakat, kemampuan kita. Kemudian kita harus memiliki tujuan yang jelas, langkah-langkah ataupun strategi yang jelas, serta harus konsisten dalam melakukannya. Terima kasih banyak Ibu.